Jika kalian mempunyai teman, saudara, atau bahkan orang tua yang berprofesi sebagai petani, mereka pasti pernah kesal karena tanaman yang mereka tanam tidak tumbuh dengan baik, disebabkan tanahnya tidak begitu subur karena ulah si pemangsa cacing tanah, bahkan begitu masif hingga dapat menggantikan posisi cacing tanah. Perkenalkan, dia adalah hammerhead worm. Bipalium merupakan spesies planaria atau cacing pipi terestrial. Fauna ini juga lebih dikenal dengan sebutan hammerhead worm atau cacing berkepala martil karena bentuk kepala yang menyerupai martil. Bipalium sendiri memiliki satu warna, bahkan ada beberapa warna dengan motif yang unik pada tubuhnya. Namun di balik keunikan demi keunikan tersebut, ternyata hewan ini adalah satu-satunya invertebrata terestrial yang diketahui menghasilkan tetrodotoksin. Tetrodotoksin adalah racun yang berupa neurotoksin yang dikenal tidak memiliki penawar racunnya. Ini yang disebut kecil-kecil cabai rawit. Walau Bipalium hanya mensekresikan racun tersebut dalam jumlah kecil, jadi bahaya mereka tidak semenakutkan itu, kecuali ada orang yang mukbang cacing ini dalam jumlah besar. Bukan hanya itu, spesies ini merupakan predator dan musuh bagi pertanian. Mereka akan makan cacing tanah yang notabene-nya sebagai penyubur lahan pertanian. Tentu kehadiran cacing berkepala martil ini menjadi ancaman nyata bagi populasi cacing tanah. Penelitian yang dilaporkan oleh Sakai tahun 2001 dan Cox tahun 2004 menjelaskan bahwa Bipalium adalah spesies invasif dan semakin diakui sebagai ancaman utama bagi ekosistem di seluruh dunia. Mereka mampu menggantikan kedudukan cacing tanah, dan kekhawatiran lebih lanjut adalah cacing berkepala martil ini tidak mampu menganginkan dan menyuburkan layaknya tugas yang telah diemban oleh cacing tanah. Bahkan Bipalium tidak segan untuk memakan fauna tanah bermanfaat lainnya hingga menjadi langka. Membasmi cacing ini juga tidak bisa sembarangan. Jika badannya terpotong dan terbagi dua, maka akan hidup satu individu baru lagi dari badan tersebut, alias mati satu, tumbuh dua. Bipalium adalah spesies asli tropis dan subtropis. Keragaman tertinggi spesies ini berada di Asia dan Afrika. Namun beberapa spesies cacing berkepala martil juga ditemukan di luar distribusi aslinya dan dijumpai di wilayah Eropa hingga USA. Bahkan spesies Bipalium qnc menjadi spesies kosmopolitan yang aslinya berada di wilayah Asia Tenggara dan kini sudah tercatat lebih dari 40 negara di utara, Amerika Tengah dan Selatan, Karibia, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Penyebaran Bipalium qnc bersamaan dengan 30 spesies invasi planaria darat lainnya diduga melalui jalur ekspor dan impor tanaman-tanaman eksotis dengan tanah yang mengandung para planaria ini. Dengan keberadaan komplotan Bipalium, mereka mampu menaklukkan spesies tanah asli seperti cacing tanah, siput, serangga tanah lainnya. Saat ini Bipalium dapat dijumpai di pinggir daerah gurun yang panas dan di pegunungan yang tinggi pun dapat kita temui. Genus Bipalium termasuk ke dalam kelompok filum Platyhelminthes atau cacing pipi. Awalnya, genus Bipalium didefinisikan oleh seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, yaitu William Stimson. Beliau mengelompokkan planaria darat berdasarkan bentuk kepala melebar yang membentuk pelat kepala. Tahun 1899, seorang zoologis dari Austria, Ludwig von Graf, mengelompokkan cacing ini menjadi 3 genus berdasarkan bentuk dari kepalanya. Pertama, Bipalium. Dengan plat kepala yang berkembang dengan baik, jauh lebih lebar dari panjangnya, dan dengan daun telinga lateral yang memanjang. Kedua, Perocephalus.
Plat kepala yang belum sempurna tidak lebih lebar dari badan. Ketiga, Plakocephalus. Plat kepala datar dengan garis melingkar. Pengelompokan ini dibantah oleh Joseph Miller tahun 1902. Beliau mengatakan bahwa tidak ada dasar anatomi yang memadai untuk mengelompokkan spesies tersebut. Maka menjelang akhir abad 20-an, Robert Edward Ogrin dan Masaharu Kawakatsu menerbitkan sebuah hasil penelitian yang mereka tuangkan dalam karya ilmiah dengan judul The Land Planarian Index Series. Melalui publikasi ini, mereka meninjau lalu mengatur seluruh informasi mengenai taksonomi planaria darat. Pada awalnya para Bipalium masih dikelompokkan menjadi satu genus. Namun mereka membaginya kembali karena terdapat perbedaan genus berdasarkan anatomi organ reproduksi, sehingga terbagilah menjadi 4 genus. Berdasarkan klasifikasi tersebut, genus Bipalium dicirikan dengan planaria tanah berkepala lebar dengan organ senggama sederhana, tanpa saluran aksesori atau bursa senggama, dan dengan lipatan jaringan yang memisahkan saluran keluar jantan dan betina. Sudah jelas kan sekarang? Bipalium atau cacing kepala martil merupakan karnivora dan bahkan mereka juga bersifat kanibal. Sebagian besar dari spesies ini juga merupakan hewan nokturnal. Diketahui Bipalium memakan hewan kecil yang bertubuh lunak seperti seafood, atau dia juga memakan cacing tanah, dan terkadang mereka juga mengkonsumsi invertebrata kecil lainnya seperti serangga. Nah, bagaimana cara mereka makan? Para Bipalium akan membungkus mangsanya dengan lendir yang lengket. Lendir tersebut mengandung enzim khusus yang dapat menghancurkan mangsanya, sehingga Bipalium hanya perlu menghisap jaringan mangsa yang telah mencair itu. Layaknya minum jus. Cacing martil menghisap korbannya dengan bantuan sekumpulan struktur mirip rambut kecil di bagian bawahnya yang disebut sebagai cilia. Bipalium merupakan jenis hewan invertebrata yang memiliki semua jenis kelamin atau biasa disebut hermafrodit. Itu sebabnya cacing ini dapat berkembang biak dan membuahi telur di dalam dirinya sendiri. Selain itu, spesies ini juga bereproduksi aseksual melalui fragmentasi, alias tubuhnya akan tumbuh dengan sendirinya jika dipotong. Itu sebabnya hewan ini disebut immortal atau abadi karena tidak dapat dibunuh meskipun sudah dipotong-potong, dan malah akan berlipat ganda. Salah satu contoh spesies yang paling sering dijumpai menggunakan reproduksi aseksual melalui fragmentasi adalah Bipalium kewensi, spesies asli Asia Tenggara ini, dan tentunya sudah tersebar hampir di seluruh dunia. Berkembang biak dengan fragmentasi atau pembelahan, terutama yang berada di luar wilayah asalnya. Dan hasil potongan dari hewan ini akan membentuk individu baru yang sangat mirip dengan induknya. Bipalium memang sangat menarik, tampilannya, kebiasaan hidupnya, hingga pada reproduksinya. Begitu mengagumkan dan beda dari yang lain. Namun, tetap harus kita waspadai populasinya. Waspada. Waspadalah. Sekian dari saya. Salam lestari, salam konservasi. Bipalium, kendalikan kembali.